Wal mutawallidu baina man tahillu zabihatuhu wa munakahatuhu kakitabiyin. Wal mutawallid, dan adapun anak yang lahir, peranakan yang lahir, anak yang lahir. Anak yang lahir baina man tahillu zabihatuhu, di antara orang yang halal sembelihannya. Orang yang halal sembelihannya adalah kafir kitabi, ahlul kitab. Wa munakahatuhu, dan munakahatuhu, dan orang yang halal dinikahkan. Ya, dinikahkannya. Nah itu kakitabiyin, itu hukumnya nanti seperti kitabi. Jadi kembali kepada hukum kitabi, ahlul kitab. Itu pada saat itu ya, pada ini kisah sejarah, kisah histori hukum, sejarah hukum gitu kan. Walaupun sekarang barangkali udah nggak ada dah gitu kan, tapi tetap ditampilkan sebagai sesuatu sejarah bahwa kita dulu sangat peduli dengan mereka dan kita masih memandang karakter, sifat dan hukum mereka seperti itu gitu kan. Jadi kita dari dulu nih, yang namanya umat Islam dari dulu udah toleransi. Masalah hukum saja sudah bisa ditetapkan. Begitu. Dan susah diambil sebuah keputusan keadilan. Antara orang yang kawin, antara bapak zimmi dengan ibu yang kitabi, anaknya apa? Itu kan dipikirin. Enggak dilepas begitu aja, enggak dicuekin. Dipikir maksudnya apa? Terhukum kitabi. Kau boleh ngawinin dia. Kan begitu. Artinya sudah dipedulikan, nggak dicuekin, enggak, tetap diambil sebuah keputusan. Artinya Islam itu sangat toleransi, udah dari zaman dulu. Tapi kalau masalah agama tidak toleransi. Seperti umpamanya doa bersama, doa antar agama, doa lintas agama, itu udah nggak benar itu. Itu secara tidak langsung, sadar tanpa disadari, itu kita sudah termasuk orang yang murtad. Murtad itu, murtad terselubung. Jadi tanpa kita sadar kita sudah diarahkan kepada sifat murtad. Nah kemudian waman la tahillu kamajusiyin, dan orang yang tidak halal sesembelihannya kamajusiyin, seperti orang majusi lah, itu la tahillu zawihatuhu, maka tidak halal juga sembelihannya. Wa munakahatuhu, dan juga tidak boleh menikahkannya, seperti itu. Kemudian wal mutawallidu baina ma'kulin wa ghairihi la yahillu akluhu. Wal mutawallidu, dan anak yang dilahirkan, baina ma'kulin, di antara hewan yang boleh dimakan, wa ghairihi, dan hewan yang tidak boleh dimakan, itu la yahillu, maka tidak halal akluhu, memakannya. Jadi anak yang dilahirkan dari hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan, maka anaknya tidak boleh dimakan. Kambing kawin dengan macan tutul, nah maka anaknya tidak boleh dimakan. Kenapa? Kambing boleh dimakan, dia kawin dengan macan tutul tidak boleh dimakan walaupun tidak najis, kan begitu. Nah anaknya menjadi tidak boleh dimakan, gitu ya. Jadi lebih dekat dari keharaman tidak boleh dimakan. Kemudian wal mutawallidu, dan juga anak yang dilahirkan, bainama, di antara hewan, yudhabihi, yang bisa dijadikan sesembelihan, kurban, sesembelihan kurban, ya. Artinya mayudhabihi, yang sudah cakap, yang sudah cukup untuk dijadikan sembelihan kurban, disembelihkan untuk dikurbankan gitu, udah cukup syaratnya, gitu ya. Seperti wamala yudha, dan dengan hewan yang belum cukup untuk dijadikan hewan kurban, belum cukup nih. Contohnya apa? Yang satu udah cukup umur sempurna, giginya juga sudah kupak, yang satu belum. Begitu, dikawin tuh berdua, punya anak. Anaknya gede besar nih, bolehkah anak itu dijadikan hewan kurban? Begitu kan? Nah kalau begitu lam yajuzid tadhiyatu bihi, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Gitu. Anaknya itu tidak boleh dijadikan hewan kurban.
nggak boleh itu. Pokoknya gini, bapaknya pincang, pincangnya apa? Baru datang, patah, kakinya patah dan tidak bisa disembuhkan. Ketika bapaknya kambing itu patah, dia kawinin tuh kambing betina yang sempurna. Tuanya cukup, usia cukup, udah kupak. Dikawinin, lahirlah anaknya. Anak ini lahir dari bapak yang cacat, yang tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Anaknya besar, sempurna, bolehkah dijadikan hewan kurban? Balas apa jawabannya tidak tidak boleh. Kenapa? Karena dia lahir dari bapak yang cacat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nggak cukup syarat-syaratnya. Wakazal akikah, begitu juga untuk kambing akikah, sama tuh syaratnya. Nah, karena kalau kita nggak tahu bagaimana, ya gitu lain lagi dah. Kalau kita nggak tahu ya, kita nggak tahu biasa dah, biarin dah, nggak tahu. Nah, kita nanya nih bapaknya, ini bapaknya gimana nih? Cacat lah, nggak boleh. Atau ibunya gimana ya, emaknya nih, emak kambing ini, emak kambing ini lu kupingnya putus. Ah, kalau begitu, putusnya bukan lahir, bukan dari lahir, bukan. Putus itu baru datang. Emang apa? Ya kepentok atau kerobek atau kena apa gitu kawat, robek dia gitu kan, putuslah itu. Lalu nggak boleh dijadikan hewan kurban. Dikawinin, dikawin sama kambing jantan yang gagah, yang gede besar, gitu kan, usia cukup. Bolehkah nanti anaknya dijadikan hewan kurban? Tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia dikawinin, emaknya dalam keadaan cacat. Berarti emaknya pada saat itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Anaknya yang lahir juga tidak boleh jadi hewan kurban atau akikah. Nah, itu seperti itu. Hukumnya begitu. Iya, mesti dua-duanya itu sudah cukup syarat. Sudah cukup syarat untuk dijadikan hewan kurban. Lalu dikawinin anaknya boleh. Itu ya. Nah, begitu. Kemudian falau tawallada, maka jikalau, nah ini jikalau nih pakai lau nih ya. Kalau pakai lau itu adalah harfus syaitan. Jadi huruf setan yang tidak mungkin terjadi. Pakai lau itu suatu kisah yang tidak mungkin terjadi, jarang terjadi. Kalaupun ada, itu mungkin 2.000.001, bukan 1.001 kan. Kalaupun ada. Lau itu menunjukkan satu peristiwa hukum yang barangkali sudah mentok banget dah, udah nggak ada lagi dah. Kalaupun ada juga mungkin enggak. Tapi andai kata ada dan bisa dikiaskan, maka hukumnya ini, hukumnya itulah hukumnya seperti itu. Bagaimana? Contohnya begini nih, Syekh Nawawi ini nulis ya. Falau tawallada, dan jikalau tawallada beranak, melahirkan, adami oleh anak Adam. Manusia itu punya anak, baina mughallazin. Dia beranak, punya anak, tapi perkawinan itu baina mughallazin dengan hewan yang terhukum najis mughallazah. Jadi manusia kawin dengan anjing gitulah, atau babi. Ada gak tuh begitu tuh? Ya kayaknya lau, kalau menurut Syekh Nawawi lau nggak terjadi. Tapi andai kata terjadi gimana? Nah ini jawabannya begitu. Zakaron kana au unsa, baik anaknya itu laki, au unsa atau perempuan. Au adamiyin atau berbentuk manusia. Kazalik demikian. Wa kana ala suratil adami, dan adalah anak tersebut ala suratil adami, bentuknya manusia. Walau finispi, walaupun separuh, bentuk manusia itu separuh. Al-a'la fakot, bagian atasnya saja. Maksudnya gimana nih? Dari kepala sampai ke dada manusia. Dari dada sampai ke belakang anjing. Nah begitu ya. Tapi bentuknya manusia nih. Separuh doang. Separuh manusia, separuh anjing. Nah itu bagaimana itu? Tapi dunal aspal, bawahnya enggak. Dunal aspali bukan bagian bawah. Bukan bagian bawah. Bentuk manusia itu adalah bagian atas. Bentuk yang bawah bukan. Nah ini hebatnya Syekh Nawawi ya. Dia bilang finis fil a'la, di bagian atas. Dunal aspal, bukan di bagian bawah begitu. Dia nggak menyatakan di bagian atas bentuknya manusia, di bagian bawah bentuknya anjing, nggak gitu.
Tapi diawali dengan kata-kata bentuknya manusia, hanya di bagian atas. Apakah dikatakan di bagian bawah berbentuk anjing? Enggak, anjingnya dibuang. Enggak ditulis. Kenapa? Karena masih menghormati manusia. Seperti itu. Nah kalau begitu gimana nih? Nah, bahwa mahkumun bittiharatihi fil ibadati. Akhazan bitlaqihim toharatal adamiyyi. Bahwa maka anak yang lahir dari perkawinan anjing dan manusia, di mana anak itu berbentuk antara anjing dan manusia, palanya manusia, badan ke bawah adalah anjing. Kalau begitu, bahwa mahkumun bitoharotihi, maka terhukumlah anak itu dengan kesucian manusia. Mahkumun maka dihukumi, terhukum, diputuskan, ditetapkan bitoharotihi dengan kesuciannya manusia. Fil ibadati, di dalam peribadatan. Jadi dia adalah orang suci yang punya orang manusia yang disucikan. Maksudnya manusia itu kan manusia suci. Iya, manusia kan suci kan? Dan dia terhukum manusia yang disucikan. Nah, dalam hal ini fil ibadati dia boleh beribadah kalau dia muslim. Akhazan biitlaqihim, karena mengambil satu kemutlakan para ulama. Sesuatu yang dimutlakkan, ditetapkan secara umum, secara global oleh para ulama. Mengenai apa? Toharotal adami, tentang kesucian manusia. Jadi para ulama menyatakan bahwa secara mutlak, secara global, secara mutlak bahwa manusia adalah suci. Bangkainya itu tidak akan najis walaupun non muslim. Yang penting judulnya manusia, pasti dia suci. Kan seperti itu. Nah sekarang kalau masih ada kadar-kadar manusia, ukuran-ukuran manusia pada bentuk makhluk itu, maka makhluk itu tetap terhukum manusia. Mengenai apa? Dia adalah orang, dia adalah suci, dan dia boleh beribadah. Dalam hal agama, dalam hal ibadah, begitu ya. Dalam hal kesuciannya, kan Allah Subhanahu wa taala mensucikan anak Adam. Masih seperti itu. Nah, memuliakan termasuk mensucikan ya. Karramallahu bani Adam. Karramallahu bani Adam, Allah memuliakan manusia. Nah, kemudian watajri, nah ini dia nih, watajri alaihil ahkam. Watajri dan berlaku. Berlaku tuh. Bihi watajri alaihi ya. Watajri alaihi dan berlaku. Berlaku ketetapan bagi orang itu yang separuh anjing separuh manusia, berlaku al-ahkamu, hukum-hukum. Ya, kalau dia berbuat gini dosa, kalau dia berbuat gini boleh, kalau dia berbuat begini sunnah, kalau dia berbuat begini artinya mubah. Masih ada, masih berlaku bagi dirinya itu hukum haram, hukum halal, hukum mubah, hukum apa lagi makruh, hukum sunnah. Masih berlaku bagi dia. Lah kan badannya anjing, kepala jadi manusia. Iya, dia tetap dihukum manusia. Dari mana dia itu lahir? Bapaknya manusia. Kemudian ibunya anjing. Anaknya separuh-separuh. Hukumnya tetap manusia. Nah, berarti masih tetap menghormati kemuliaan manusia pada makhluk itu, walaupun hanya separuh bentuk manusia dan separuh bentuk anjing. Bukan yang diambil anjingnya, tapi yang diambil manusianya. Begitu, karena manusia itu mulia banget. Makanya membunuh manusia sama juga membunuh manusia sedunia. Karena dihormatinya manusia itu. Dan dia punya hak untuk hidup. Ketika orang itu membunuh, merenggut nyawa seseorang, maka terjadi hukum kisos. Bunuh harus dibunuh lagi. Kan begitu. Karena Allah memuliakan manusia, maka kamu jangan coba-coba tidak memuliakan manusia. Li'annahu balighun aqilun. Li'annahu, karena anak itu tuh yang tadi berbentuk badannya itu separuh manusia separuh anjing, balighun, ketika dia dewasa, aqilun, dan ketika dia berakal. Dia punya kepala, dia punya mata, dia punya akal. Nah oleh karena itu dia terhukum manusia. Nah ketika dia baligh akal, maka dia termasuk taklif, orang yang terkena beban hukum. Kenapa kok dikatakan taklif? Begini, wal aklu, adapun akal yang Allah berikan kepada manusia itu adalah manatut taklif. Manatut taklif adalah inti
pusat ketergantungan taklif, beban hukum. Jadi beban hukum itu tertinggi tergantung kepada akal. Kan gitu. Akal sehat itu adalah sesuatu hal yang harus diutamakan agar dia itu benar-benar menjadi manusia yang mempunyai derajat hukum, yang mempunyai beban hukum, yang istimewa dengan hukum. Ketika orang itu tidak punya akal, maka dia tidak istimewa. Kenapa tidak istimewa? Karena dia tidak terkena beban hukum, dicuekin. Orang yang dicuekin dengan hukum, dibebasi dengan hukum, artinya orang yang disia-siakan, tidak diakui. Makanya kalau Allah tidak peduli dengan kita, berarti Allah membiarkan tuh. Lu mau ngapain kayak sama bodo amatan. Lu mau sholat kayak, mau kagak sholat kayak, mau zakat kayak, bodo amatan. Berarti Allah sudah cuek. Kalau Allah sudah cuek, berarti kita tidak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, ya. Dewasa, ya. Muslim, ya. Tidak berakal, tidak wajib sholat. Kan gitu. Dia berakal, ya. Sehat, tidak sakit. Tetap wajib sholat. Yang penting dewasa. Nah, akal ini adalah inti dari segalanya. Segalanya tergantung kepada akal. Ketika dia punya akal, maka dia punya kewajiban. Didukung oleh kemampuan yang lain. Apa itu? Balik, sehat, muslim. Ketika sudah 4 ini dia punya, muslim, balik, sehat gitu kan, dewasa ya sehat. Nah, satu lagi, intinya apa? Akal. Kalau akal sudah ada, maka akal akan mewakili semuanya menjadi taklif. Jadi terkena beban hukum. Jadi gini, orang yang nggak sholat berarti dia ingin dinyatakan oleh Allah sebagai orang gila. Iya, orang jadi kamu kenapa nggak malas sholat ah? Nggak mau diam-diam nggak mau sholat. Berarti dia ingin gila di hadapan Allah. Allah hanya menyuruh orang sholat itu bagi mereka yang berakal. Orang puasa bagi mereka yang berakal. Orang yang haji bagi mereka yang berakal. Walaupun lu muslim, lu dewasa, lu sehat, nggak ada akal, nggak wajib ibadah, nggak wajib. Tapi kalau akal udah ada, nah kan ada begitu. Sekarang ada makhluk satu separuh badannya anjing, separuh badannya manusia. Dilihat yang atas manusia, bagian atas manusia berarti punya kepala. Nah, disitulah akal berada. Ketika dia dewasa dan punya akal, maka dia orang yang terkena beban hukum apabila dia muslim. Begitu ya. Oke ya, lanjut ya dikit lagi nih. Fayusolli, maka dia diharuskan sholat. Waya ummuhum. Nah ini dia nih. Kalau dia itu waya ummuhum dan dia boleh. Ya ummu, amama ya ummu. Dia boleh menjadi imam. Imam sholat. Boleh tuh, boleh. Waduh, imam kita bawahnya anjing, atas boleh gak? Boleh. Ya, siapa yang tidak boleh? Kan urusannya kan pertanyaannya boleh. Boleh. Kalau masalah afdal dan layaknya sih itu tergantung masyarakat nanti. Kalau masalah pertanyaan boleh atau tidak? Orang yang punya badan separuh anjing separuh manusia jadi imam sholat. Boleh kalau syaratnya pas. Jadi, iya boleh. Kan masalah tubuh dan keadaan tubuh itu bukan ukuran. Cakep kan dia, ganteng kan, cantik kan. Itu nggak ada ukuran dalam masalah taklif. Bahkan orang yang separuh manusia separuh anjing itu masih dihormati hak-hak hukumnya. Bahkan dia boleh menjadi imam. Jangan bilang wah itu orang jelek banget jadi imam. kalau mamanya dia pintar fase nggak apa-apa. Punya hak seperti itu. Orang yang separuh anjing separuh manusia aja boleh, lagi dia gitu. Nah, gitu ya. Nah kemudian li'annahu dan bahwasanya la talzamuhu i'adatun, tidak lazim tuh, tidak wajib i'adatun oleh i'adah, oleh mengembali, oleh ngulang sholat. Nggak wajib ngulang sholat kalau kita makmum dengan dia. Waduh nih imam kita separuh anjing badannya. Ntar saya setelah ini pulang lu dah, saya ulang lagi sholatnya dah. Enggak. Sah. Gitu. Kan pakai sarung gitu ya. Jadi apa badan anjingnya kelihatan gitu. Pas begitu dibuka, waduh. Bawahnya anjing. Gimana nih? Ulanglah sholat, kita ulang sholat nih. Imam kita ternyata keturunan anjing. Palanya doang manusia, badan tangannya. Ke bawahnya anjing. Nah gimana ini? Ulang sholat ulang. Oh enggak.
dia tetap sah menjadi imam. Begitu. Itu harus dihormati. Makanya Allah itu tidak menilai kamu dari bentuk tubuh, tetapi Allah menilai dari bagaimana dalam hati kamu. La azhamikum walakinallah yanzuru ila qulubikum, begitu hatimu. Lah paham nih ya? Wa yadkhul masajida, dan dia boleh masuk ke dalam masjid. Waduh, bawahnya anjing masuk masjid. Begitu kita lihat dari bawah nih, dari bawah satir, anjing masuk dong. Kan kepalanya nggak kelihatan. Udah gebuk gua aja. Kata anjing. Wah, orang katanya, atasnya orang lagi. Oh, nggak apa-apa. Wa yukhalitun nas, dia boleh berhubungan, bergaul dengan manusia. Wala yunajjisuhum bimasihi. Wala yunajjisuhum, dan tidak terhukum najis kepada mereka yang tadi separuh anjing separuh manusia, bimasihi, dengan menyentuhnya, ma'arutubatin, bersamaan dengan basah. Diri kita yang basah nyentuh dia nggak najis, dia basah kita kering juga nggak najis. Kita pegang aja kakinya kaki anjing nih, nggak najis. Kenapa? Karena peranakan manusia udah terhukum otomatis tuh, metik tuh dah manusia ya. Tapi ini ada gak nih kira-kira nih? Allah alam, yang penting hukumnya begini. Kalaupun ada. Jadi ini jawaban final lah. Kemungkinan kita nggak tahu, namanya ulama ya. Sekelas Syekh Nawawi, mungkin barangkali dia sudah bisa memprediksikan suatu ketika mungkin terjadi seperti itu. Barangkali kita nggak alamin begitu. Nah buktinya sekarang ada orang tuh kawin sama kambing, nikah, diramein juga, kan geblek itu. Ya artinya sudah mulai ada gitu loh. Itu sesuatu hal yang di luar logika, itu udah nggak masuk akal itu. Nah kalau ini perkawinan, ini bukan perkawinan pernikahan. Perkawinan ini adalah hasil peranakan. Dia mau nikah kayak, dia mau kagak kayak gitu. Yang penting ada orang terlahir dari perkawinan anjing dan manusia. Lahirlah berbentuk separuh manusia, separuh anjing. Bagaimana hukum orang itu? Ini yang kita bicarakan ini. Hukumnya seperti itu. Gitu ya. Boleh masuk masjid, boleh berhubungan dengan manusia, bahkan wala yunajjisuhum, tidak memberikan efek najis terhadap mereka tuh, bimasihi, dengan menyentuhnya, ma'arutubatin, walaupun bersamaan dengan basahnya, basah di antara kita dan dia. Dia basah, kita pegang tidak najis, kita basah dia kering enggak najis juga. Artinya udah sama seperti manusia biasa. Bahkan walayan jusu, dan tidak menajiskan dengan adanya dia dengan anak itu, dengan manusia separuh anjing separuh manusia, tidak mengefekkan najis al-ma'ul qalilu, oleh air yang sedikit. Jadi air yang sedikit terkena dia pun tidak najis. Walal ma'i, dan juga tidak menajiskan benda-benda cair. Enggak diinjak benda-benda cair media, enggak najis. Tetapi ada satu wilayah hukum yang tidak bisa disentuh oleh anak ini, oleh anak yang separuh anjing separuh manusia. Masalah apa? Wa yuftamu anil wilayah, tapi dia dinafikan tuh, ditiadakan, digugurkan, dinonaktifkan. Ya artinya apa? Di offline. Wa yuftamu, dan dia dihentikan wilayah hukumnya, anil wilayati, daripada hukum-hukum kewalian. Dia boleh gak jadi wali nikah? Nggak boleh. Begitu. Kawilayatin nikahin, seperti wali nikah. Nah ini anjing, ini orang separuh anjing separuh orang, dia kawin orang benar. Anaknya bagaimana? Anaknya benar, manusia benar. Seperti itu umpamanya nanti. Nah bagaimana? Dia boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh menjadi wali. Bapaknya yang separuh manusia separuh anjing tidak boleh menjadi wali, maka anak keturunannya pun tidak boleh menjadi wali nikah. Nggak boleh wali nikah. Apalagi wakodoin, dan sang pemutus keputusan. Wakodoin, dan wali kayak hakim memutuskan suatu hukum, nggak boleh. Dan dia tidak bisa diajak sebagai orang yang berdiskusi dan musyawarah. Keluarga kita ini pengen mengadakan pembagian waris. Ajak dia musyawarah, nggak bisa. Dia tidak sah diambil keputusannya. Begitu ya. Tidak bisa jadi hakim, tidak bisa jadi jaksa, tidak bisa jadi
pembawa fatwa, penentu fatwa, ya kan. Kalau besok tanggal 1 hilal, tanggal berapa nih? Jadi Idul Adha hari Senin atau hari Minggu? Dia maju, tuk. Hari Minggu sebab nggak bisa. Hanya di bidang itu dia tidak bisa ditoleransi di bidang-bidang seperti itu. Karena itu adalah beda dah ya, khusus kalau masalah-masalah berhubungan dengan Allah, nah itu dia bebas seperti itu. Nah kemudian kalkini, nah layaknya seperti budak murni. Kalkini seperti dia itu hukumnya sama dengan budak murni, sama. Bal aula alal mu'tamad, bahkan dia lebih berat lagi, lebih utama lagi daripada budak. Alal mu'tamad menurut kaul yang bisa dijadikan pegangan. Ya seperti itu. Jadi hukum yang dijadikan pegangan. Nah jadi orang yang separuh anjing dan separuh manusia itu dia itu lebih rendah lagi daripada budak. Dalam masalah apa? Dalam masalah hubungan duniawiyah manusiawi. Hubungan muamalat. Dalam hubungan muamalat ya, bukan hubungan ubudiyah nih. Hubungan muamalat. Dia itu lebih rendah daripada al-qinnu, daripada budak. Fi jami'i zalik, dalam semua itu, di dalam semua hal masalah-masalah muamalat, dia tidak bisa bertransaksi karena transaksi itu adalah memutuskan, maka dia tidak boleh memutuskan, dia tidak boleh berbisnis. Bukan berarti kita mengecilkan dia, bukan, kita menghormati dan menghargai dia agar keturunannya sukses dan agar muamalatnya sukses juga. Kalaupun dia mau bermuamalat, mau dagang kayak mau perjanjian bisnis kayak, jangan dia, walaupun dia yang punya, cuman jangan dia yang maju. Sebab kenapa? Dia adalah peranakan dari anjing dan orang, dan bentuknya adalah separuh anjing separuh manusia. Maka dia tidak boleh bermuamalat. Tujuannya apa? Agar sukses muamalatnya. Kalaupun dia yang punya toko, maka dia jangan jaga toko. Dia di belakang aja. Yang jaga toko siapa? Orang yang sempurna. Bagaimana kalau dia yang menjaga toko? Transaksinya tidak sah, gagal. Kenapa? Karena menghormati muamalat. Orang kan kabur kalau maunya dia bertransaksi sama dia. Tapi kalau masalah hubungan ubudiyah, boleh lo jadi imam. Masalah ibadah, boleh jadi imam, luar biasa. Kalau masalah transaksi, jangan. Kasihan kamu. Nanti kamu dihina-hina sama orang. Nanti gagal terus transaksinya. Kalau masalah ibadah, kau tidak akan pernah gagal selama hatimu takwa. Silakan, bahkan kau bisa menjadi imam. Luar biasa kan. Nah begitu ya. Nah, itulah Islam hebatnya. Nah kemudian wala tahillu munakahatuhu wala zabihatuhu. Maka tidak halal tuh wala tahillu munakahatuhu, pernikahannya, wala zabihatuhu dan sembelihannya, wala tawarisu bainahu wa baina adamin alal mu'tamad, dan tidak boleh saling mewarisi bainahu diantaranya, wa baina adamin dan diantara manusia, alal mu'tamad menurut kaul yang bisa dijadikan pegangan hukum. Gitu ya.